Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Arini Winita Siregar. Nama saya Akila Zahra. Saya Muhammad Falan Abdillah. Saya Dimas Utama. Saya Muhammad Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Baiklah, materi yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan dibawakan oleh Raffi. Yang kedua, bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia yang akan dibawakan oleh Dimas. Yang ketiga, bagaimana kalian menyikapi perbedaan pendapat dalam suatu pendapat yang akan dibawakan oleh Faklan. Yang terakhir, mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia yang dibawakan oleh Akila. Nah, sebelum itu, kita mengetahui dulu nih, apa itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu pendapat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, kenapa demokrasi ini berhubungan dengan Pancasila? Dikarenakan pada Pancasila mengandung sila keempat, yaitu bermakna rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang dimana tangan tertinggi, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ketika kita berdiskusi, maka kita harus mengambil keputusan bersama. Oleh sebab itu, demokrasi ini sangat erat hubungannya dengan Pancasila. Baiklah, materi pertama kita yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang akan dilakukan oleh Raffi. Pada Raffi dipersilahkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berlangsung dalam kerangka demokrasi Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berikut beberapa aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pemilu atau pemilihan umum. Adalah mekanisme utama dalam pelaksanaan demokrasi. Pemilu dilakukan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif seperti DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPR memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan pengalokasian anggaran. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat memimpin lembaga eksekutif. Yang keempat, kebebasan berpendapat dan media demokrasi di Indonesia, menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Yang kelima, peran partai politik. Partai politik penting dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam proses pemilu. Yang keenam, yang terakhir, penyelesaian konflik secara demokratis. Sistem demokrasi di Indonesia juga mencakup mekanisme penyelesaian konflik secara damai, baik melalui lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga lainnya seperti Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, intinya pada soal ini mengandung bahwasannya pemilihan ini dilakukan oleh Pancasila dan juga undang-undang yang dimana meliputi pemilu, legislatif, dan juga eksekutif dan lain sebagainya. Baiklah, masuki soal kedua yang akan dibawakan oleh teman kita, Dimas. Yang soalnya itu adalah bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Berikut beberapa pasal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi adalah 1. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua yaitu pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahnya itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga yaitu pasal 28. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Dan yang keempat yaitu pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan berpendapat. Dan yang kelima yaitu pasal 22E, menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif, presiden dan kepala daerah. Nah, selain itu juga terdapat yang tidak terlupakan adalah dari Pancasila sila keempat. Lanjut mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana kalian menyikapi perbedaan berpendapat dalam satu pendapat yang akan dibawakan oleh teman kita, Faklan. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan penuh perhatian dan pahami apa yang disampaikan lawan bicara. Bermusyawarah. Bermusyawarah dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Cari pemahaman yang lebih baik. Cobalah untuk memahami pendapat yang berbeda. Cari jalan tengah. Carilah jalan tengah dalam perbedaan pendapat. Komunikasikan dengan jelas. Berkomunikasikan dengan jelas dan tetap tenang saat berbicara. Hargailah orang lain.
Selalu hargai orang lain dan jangan menyerang pribadi lawan bicara. Diskusikan secara langsung atau melalui telepon agar dapat melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah lawan bicara. Jangan buru-buru merasa kecewa jika pendapatmu tidak sama dengan orang lain. Nah, intinya yaitu ketika berpendapat harus mendahulukan keputusan bersama daripada keputusan sendiri, dan juga harus saling menghargai dan juga menghormati ketika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yang akan dibawakan oleh teman kita Akila yang berbunyi, mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia karena merupakan sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Demokrasi ini menekankan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan budaya dan gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, demokrasi kerakyatan mendukung prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik itu diputuskan berdasarkan aspirasi atau pendapat dan kepentingan seluruh rakyat sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.